Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangbiakan manusia dan hewan. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Isra Kirana Asifa, dengan NIM 14014211186 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulistyorini MPD. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA. Baik, yang pertama kita akan mempelajari mengenai perkembangbiakan manusia. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan manusia? Perkembangbiakan manusia merupakan proses manusia untuk menentukan keberlangsungan siklus keturunan dan pewarisan genetik dari individu kepada keturunannya. Manusia berkembang biak dengan cara kawin dan bersifat vivipar atau melahirkan. Perkembangbiakan ini terjadi karena bertemunya sel telur yang diproduksi oleh perempuan dengan sel sperma yang dihasilkan oleh laki-laki yang kemudian bergabung dan membentuk zigot. Kemudian, manusia dalam bereproduksi atau berkembang biak menggunakan organ-organ seperti berikut. Yang pertama ada organ reproduksi dalam pada laki-laki. Yang pertama yaitu testis. Testis merupakan organ lunak yang berbentuk oval yang mempunyai panjang 4-5 cm dan lebar 2,5 cm serta tebal 3 cm. Testis terdapat dalam kantong skrotum yang berfungsi untuk memproduksi sperma. Testis memiliki bentuk bulat telur yang berjumlah sepasang yang masing-masing memiliki berat 10-14 gram. Testis merupakan tempat pembentukan sel kelamin jantan yang disebut dengan spermatozoa dan hormon kelamin yang disebut dengan testosteron. Kemudian yang kedua yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan suatu saluran mengangkut sperma ke vesikula seminalis atau kantung sperma. Vas deferens merupakan tabung yang masing-masing panjangnya 45 cm mengangkut spermatozoa dari epididymis dan uretra pars prostatik. Vas deferens menghasilkan kelenjar prostat, kelenjar Cowper, dan vesikula seminalis. Kemudian yang ketiga ada epididymis. Epididymis merupakan saluran yang berada di dalam skrotum. Epididymis merupakan saluran yang memiliki panjang 7 meter dan menghubungkan antara testis dengan vas deferens. Epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu ductus ejaculatoris. Ductus ejaculatoris setelah dari vas deferens, sperma yang terbentuk akan dialirkan ke bagian saluran pemancaran yang disebut dengan ductus ejaculatoris. Dari bagian ini, sperma disemprotkan lewat saluran di dalam penis, yaitu uretra. Kemudian ada organ reproduksi luar pada laki-laki. Yang pertama yaitu ada penis. Penis merupakan alat reproduksi yang berfungsi untuk kopulasi. Di dalam penis terdapat saluran yang disebut uretra. Ketika terjadi ejakulasi, sperma keluar melalui saluran uretra dalam penis. Kemudian yang kedua ada skrotum. Skrotum disebut juga dengan kantung pelir. Di dalam skrotum terdapat alat reproduksi yang disebut dengan testis. Pada alat reproduksi laki-laki terdapat dua skrotum, yaitu skrotum bagian kanan dan skrotum bagian kiri. Ini merupakan contoh organ reproduksi pada laki-laki. Kemudian ada organ reproduksi luar pada perempuan, dibedakan menjadi 7. Yang pertama yaitu vulva. Vulva merupakan bagian paling luar organ kelamin wanita yang bentuknya berupa celah kecil. Yang kedua yaitu mons pubis atau disebut dengan pubic bone, merupakan bagian atas dan terluar vulva yang tersusun atas jaringan lemak. Saat masa pubertas, bagian ini banyak ditumbuhi oleh rambut. Yang ketiga yaitu labia mayora atau disebut dengan bibir besar, merupakan dua lipatan bulat besar dari jaringan lemak yang tertutup oleh kulit yang bertemu di depan mons pubis. Kemudian yang keempat yaitu ada labia minora atau disebut dengan bibir kecil, merupakan bagian dalam labia mayora yang terdapat lipatan berkelenjar, tipis, tidak berlemak, dan berjumlah sepasang. Fungsi kedua bagian ini adalah sebagai pelindung dari vagina. Kemudian yang kelima yaitu ada klitoris, merupakan tonjolan kecil yang mengandung banyak ujung-ujung saraf perasa sehingga sangat sensitif. Seperti halnya penis laki-laki, klitoris akan bereaksi bila ada rangsangan. Kemudian yang keenam yaitu ada orificellum eretae, merupakan muara saluran kencing. Yang ketujuh merupakan selaput darah atau hymen, merupakan bagian yang melilingi tepi ujung vagina yang berselaput mukosa dan mengandung banyak pembuluh darah. Kemudian ada organ reproduksi dalam pada perempuan, dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu ovarium.
Ovarium merupakan indung telur yang berbentuk seperti telur dan berjumlah sepasang. Ovarium terlindungi kapsul keras dan terdapat folikel-folikel. Setiap folikel mengandung satu sel telur, berfungsi memberikan makanan dan melindungi sel telur yang sedang berkembang hingga matang. Setelah sel telur matang, folikel akan mengeluarkannya dari ovarium, atau disebut juga dengan proses ovulasi. Kemudian yang kedua yaitu saluran tuba Fallopi, atau disebut juga dengan oviduk. Berjumlah sepasang di kanan dan di kiri. Saluran ini menghubungkan ovarium dengan rahim. Kemudian yang ketiga yaitu uterus, atau disebut juga dengan rahim. Organ tebal dan berotot yang dapat mengembang selama masa kehamilan. Bentuknya seperti buah pir, berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Kemudian yang terakhir yaitu vagina, merupakan saluran dengan dinding dalam berlipat-lipat dan memanjang dari leher rahim ke arah vulva. Panjangnya sekitar 7-10 cm. Ini merupakan contoh organ reproduksi pada perempuan. Kemudian kita akan mempelajari mengenai proses spermatogenesis, proses oogenesis, dan proses fertilisasi. Yang pertama yaitu proses spermatogenesis. Proses pembentukan sperma dinamakan spermatogenesis. Berada pada tubulus seminiferus di dalam testis. Embrio laki-laki hanya ada dua macam sel, yaitu sel induk dan sel punca. Proses pembentukan sperma bermula dari pembelahan secara mitosis dari sel-sel spermatogonium, selanjutnya mengalami perkembangan menjadi spermatosit primer. Produksi sperma dipengaruhi oleh hormon FSH dan LH. Produksi sperma bersamaan dengan produksi hormon testosteron. Hormon inilah yang mengendalikan proses FSH dan LH. Kemudian yang kedua yaitu ada proses oogenesis. Proses pembentukan sel telur atau ovum disebut dengan oogenesis. Proses ini terjadi di dalam ovarium. Hormon yang berperan dalam sistem reproduksi perempuan adalah FSH, LH, estrogen, dan progesteron. Kemudian yang ketiga yaitu ada proses fertilisasi. Merupakan proses terjadinya pembuahan sel telur oleh sel sperma dan ditandai dengan bergabungnya inti kedua sel kelamin tersebut di dalam oviduk. Setelah terjadi fertilisasi, terbentuklah zigot yang akan masuk ke dalam uterus dan berkembang menjadi embrio. Di dinding rahim, embrio melanjutkan perkembangan dengan membentuk membran. Selain itu, dibentuk plasenta dan tali pusar. Setelah berkembang sempurna selama 9 bulan, 10 hari, bayi akan dilahirkan. Kemudian, setelah kita membahas mengenai perkembangbiakan manusia, kita akan membahas mengenai perkembangbiakan hewan. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan hewan? Hewan berkembang biak untuk mencegah kepunahan dan melestarikan jenisnya. Hewan berkembang biak secara kawin dan tak kawin. Perkembangbiakan secara kawin disebut dengan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan secara tak kawin disebut juga dengan perkembangbiakan vegetatif. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perkembangbiakan generatif pada hewan. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu bertelur. Bertelur merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut juga dengan ovipar. Ovipar berasal dari kata ovum yang berarti telur. Sel telur dihasilkan oleh hewan betina. Sel sperma dihasilkan oleh hewan jantan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur yaitu pada buaya, ikan, dan juga kura-kura. Kemudian yang kedua yaitu melahirkan. Hewan yang berkembang biak secara melahirkan disebut dengan vivipar. Hewan akan mengalami masa kehamilan. Kehamilan terjadi karena adanya proses pembuahan sel telur betina oleh sel jantan di dalam tubuh induk betina. Kemudian mengalami pertumbuhan hingga akhirnya dilahirkan dalam bentuk individu baru yang sejenis. Contoh dari hewan yang berkembang biak secara generatif yaitu seperti pada kucing, gajah, dan juga singa. Kemudian yang ketiga yaitu berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Bertelur dan melahirkan. Hewan yang berkembang biak secara bertelur dan melahirkan disebut dengan ovovivipar. Telur yang sudah dibuahi menetas di dalam tubuh hewan betina dan keluar sudah dalam bentuk bayi. Hewan tersebut tampak seolah-olah melahirkan anak, tetapi sebenarnya hewan tersebut mengandung calon anaknya dalam bentuk telur. Contoh hewan yang berkembang biak secara bertelur dan melahirkan yaitu pada kadal dan juga ular. Kemudian yang kedua yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu membelah diri. Membelah diri adalah membagi tubuh menjadi 2 sama besar hewan.
Hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri yaitu amuba. Amuba adalah hewan bersel satu. Ini merupakan contoh gambar dari amuba. Kemudian yang kedua yaitu pertunasan. Pertunasan merupakan cara perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan membentuk tunas pada tubuhnya. Tunas akan terus tumbuh dan berkembang hingga ukuran tertentu. Setelah cukup dewasa, tunas akan melepaskan diri. Selanjutnya, tunas yang terpisah dari induknya akan tumbuh menjadi hewan baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara pertunasan adalah hidra. Kemudian yang ketiga yaitu fragmentasi. Fragmentasi merupakan cara berkembang biak hewan tingkat rendah melalui pemotongan bagian tubuh tertentu, kemudian potongan tubuh tersebut akan tumbuh menjadi keturunan yang baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah cacing pipih atau disebut dengan planaria. Ini merupakan daftar rujukan yang saya gunakan untuk membuat presentasi pada kali ini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.